Baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Kita semua, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram Media Society. Adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurhalis Society dalam rangka menyebarkan Islam terbuka, bagaimana menghadirkan diskusi agama yang inklusif. Teman-teman sekalian, ini adalah hari keempat kita menyelenggarakan sesi Enlightenment Ramadan. Topik kita pada sore ini adalah soal meraih derajat takwa. Kita akan berikan pemahaman yang diberikan oleh Ibu Dr. Rofiah. Beliau adalah dosen atau pengajar di Pasca Sarjana Universitas Jakarta di bidang ilmu tafsir. Beliau juga adalah dari ngaji keadilan gender Islam atau ngaji keadilan gender Islam. Nah itu maksud saya. Saya bolak-balik ini. Ini adalah satu kanal atau satu forum kajian yang memang membahas isu keadilan gender Islam, dan ngaji KKI ini menyuarakan perspektif yang intergender dan berlandaskan keadilan yang hakiki. Nah teman-teman sekalian, topik kita pada sore ini tadi saya sampaikan adalah soal takwa. Nah, takwa ini selalu satu tema yang sering ketika kita bicara tentang puasa. Jadi puasa Ramadan itu dikaitkan dengan ketakwaan seseorang. Di dalam Al-Quran ini sangat populer. Kata-kata di akhir itu la'allakum tattaqun. Jadi berpuasa itu diharapkan, dimaksudkan agar orang menjadi bertakwa, kira-kira gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwa seseorang berpuasa Ramadan itu ujungnya adalah diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Nah, kata-kata takwa itu sebetulnya dimaksudkan seperti apa? Karena dalam pengertian kita dan Rofian biasanya kita selalu dapat pengertian yang umum ya. Bertakwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam pengertian yang umum itu ya betul begitu, tetapi bagaimana sebetulnya pengertian takwa dalam konteks yang lebih substansial atau yang lebih spiritual, kira-kira gitu. Kalau saya baca tulisan Mbak Rofiah itu dulu yang dimaksud dengan bertakwa itu bukan didasarkan pada tentu saja pada jenis kelamin ya, pembagian itu, karena asosiasi orang yang sempurna itu adalah orang yang dengan jenis kelamin tertentu misalnya gitu. Tetapi bukan pada itu, tetapi pada kualitas intelektual dan kualitas spiritual. Nah, ini akan kita ulas lebih jauh lagi soal ini. Saya ingin serahkan lagi langsung saja kepada Mbak Rofiah untuk membahas topik ini, dan kita biasa punya waktu 1 jam, Mbak Rofiah. Oke. 1 jam, biasa 20 menit pertama saya berikan kepada Mbak Rofiah. Setelah itu kita akan akan respon pertanyaan teman-teman. Silakan Mbak Rofiah, waktu yang saya berikan. Terima kasih Cak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa dicolek oleh Cak Nur Society untuk refleksi bersama ya, berkaitan dengan puasa nih. Memang seringkali Cak Rozi dan teman-teman kita memahami takwa itu agak abstrak ya, meskipun tadi dikonkretkan menjalankan semua perintah, menjauhi larangan, itu kayak yang masih abstrak itu. Nah, saya memang sudah beberapa lama ya punya pikiran bahwa memahami Islam itu akan semakin konkret kalau kita tahu sejarah kehadirannya dan cita-citanya gitu. Sejarah kehadirannya seperti apa, itu kan starting point tuh. Sementara cita-cita itu end in mind ya, kayak yang akhir dari perjalanan ini mau kemana gitu. Karena dengan tahu kita di mana dan mau kemana kan tinggal bagaimana nih caranya gitu. Nah, sejarah peradaban manusia ya, yang menurut saya penting banget untuk dipertimbangkan dalam memahami Islam, termasuk Al-Quran itu adalah
sejarah peradaban di mana keboliman. Nah, ini menarik nih karena puasa itu ada hubungannya dengan ini. Keboliman terjadi di mana-mana dan bersifat sistemik, tidak hanya perorangan. Eh, Tiga yang besar sekali itu kan peperangan, penjajahan, perbudakan itu ya. Itu tuh hampir seluruh bangsa mengalami sejarah itu. Dan peperangan, penjajahan, dan perbudakan itu pasti akan membuat manusia, masyarakat, melihat kedoliman itu kayak yang sehari-hari gitu. Sehingga kayak dinormalkan kalau ada pihak kuat kok menyerang pihak lemah gitu. Kok menjajah pihak lemah, kok memperbudak pihak lemah itu menjadi norma sosial yang sangat wajar sekali. Karenanya yang disebut manusia atau diakui sebagai manusia berabad-abad nih, termasuk pada saat turunnya Al-Quran itu adalah orang kuat aja, Cak Rozi dan teman-teman. Sementara orang, suku, bangsa yang lemah atau dilemahkan secara sistemik terutama, kalau bahasa Al-Quran, du'afa dan mustad'afin, itu tidak dianggap manusia. Nggak hanya perempuan loh, laki-laki yang menjadi budak bukan manusia di anggapan orang waktu itu ya, bukan manusia, dia hanyalah harta miliknya si pemilik budak itu. Termasuk laki-laki kalau jadi budak itu nggak dianggap manusia. Betul. Orang dari bangsa terjajah bukan manusia di mata penjajah itu. Mereka adalah alat membuat jembatan, membuat gedung, membuat gitu, alat aja bukan manusia. Lalu ya orang yang memerangi suku lain ya tentu saja tidak dianggap sebagai manusia, makanya diperangin gitu. Karena itu menarik untuk melihat ya bagaimana takwa itu berkaitan dengan kesadaran kemanusiaan itu. Bahwa ini yang saya menyebutnya sebagai ayat deklarasi umum hak asasi manusia itu adalah Al-Hujurat 13 itu. Kalau kita tidak baca sejarahnya, ayat ini kelihatan datar sekali, apalagi kalau diterjemahkannya menjadi seperti yang banyak terjadi ya. Saya mau bacakan ayatnya itu karena ada takwanya di situ. Ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, ada situasi khusus sebelum saya masuk ke ayat ini. Situasi khusus itu adalah berkaitan dengan spesies manusia berjenis kelamin perempuan. Kenapa? Karena bahkan merdeka pun, perempuan merdeka misalnya ya, itu dianggap hartanya laki-laki gitu. Lahir sebagai harta ayah, menikah sebagai harta suami, suami meninggal diwariskan bersama harta lain pada anak dan kerabat laki-laki suami gitu. Makanya nanti akan muncul nih kedoliman pada perempuan hanya karena jadi perempuan. Misalnya femisida dalam bentuk penguburan bayi perempuan. Hidup-hidup loh itu, hidup-hidup dikubur. Dan itu tidak hanya di Jazirah Arabia, karena di bangsa lain juga terjadi. Ada sati itu kan membakar diri hidup-hidup bersama jenazah suami itu kan. Jadi nanti menarik sekali kalau kita menyadari ini karena, wahai manusia, kami ciptakan kalian biasanya diterjemahkan dengan berasal dari laki-laki dan perempuan. Menurut saya itu kurang pas. Karena di awal ayat itu lagi bicara perbedaan-perbedaan kan, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Karena itu terjemahan yang paling pas menurut saya adalah wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berarti perempuan adalah manusia gitu. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal. Ini juga mau mengatakan bahwa suku dan bangsa yang diperangi, yang dijajah, yang diperbudak itu juga manusia. Jadi ini lagi ngomong du'afa dan mustad'afin yang terdiri antara lain dari perempuan, suku, dan bangsa yang berbeda-beda. Itu adalah manusia, terutama yang kalian jajah itu loh. Jadi
kayak lagi membangun kesadaran bahwa pihak lemah dan rentan itu adalah manusia, sehingga harus diperlakukan secara manusiawi. Perbedaan yang ada di antara manusia, baik jenis kelamin, baik misalnya ya, warna rambut, warna kulit. Nah, warna kulit dalam sejarah peradaban manusia kan muncul apartheid itu. Perbedaan betul. jenis kelamin muncul patriarki, muncul misoginisme, suku, muncul rasisme, yang itu melahirkan kejahatan kemanusiaan secara kolektif dan berabad-abad gitu. Bayangin abad 7 Masehi itu Duham. Duham itu sudah dikumandangkan oleh Islam gitu. Betul. Jadi Betul. perbedaan atribut fisik ya, atribut fisik jenis kelamin, kebangsaan, kesukuan itu tidak melunturkan kemanusiaan siapapun. Bahkan perbedaan itu hanya supaya mudah dikenal, saling kenal gitu. Bayangin kalau sedunia itu orangnya kayak Cak Rozi semua, kan susah dikenalin mana yang Rozi A, Rozi B gitu. Perbedaan itu hanya sebatas itu saja. Tapi nilai manusia, nah ini nih terjadi pergeseran kesadaran lagi. Nilai manusia itu tidak tergantung oleh jenis kelamin, warna kulit, warna rambut, dan atribut fisik kesukuan maupun kebangsaan lainnya. Mungkin postur tubuh, hidung mancung, mata belok gitu ya. Ya. Tapi oleh takwa, nah itu tidak fisik, tapi sesuatu yang bersifat spiritual. Bukan fisik itu intinya. Innallaha alimun khabir, Allah itu maha tahu, lagi maha teliti ya. Meskipun lahirnya misalnya kelihatan keren, kelihatan berkualitas, tapi Allah kan tahu kualitas batin setiap manusia itu gitu. Nah, mari kita lihat lagi ayat lainnya ya, karena ketika disebut sebagai manusia lalu apa artinya gitu. Saya ambil dua aja karena ini inti banget dan berkaitan dengan definisi takwa itu. Satu adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Masih banyak ayat lainnya yang menegaskan bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk menghamba, menyembah, menuhankan Allah. Ya Yuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi semua manusia apapun jenis kelamin dan atribut fisik kesukuan dan kebangsaan itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Kata hanya ini kunci banget karena tauhidlah di situ itu. Karena kalau tidak hanya hamba Allah tapi hambanya yang lain atau hamba Allah sambil menghamba yang lain, itu sudah bukan sudah menyalahi status melekat kita sebagai manusia. Hanya hamba Allah itu berarti hanya menuhankan Allah, tidak menuhankan yang lain, tidak juga menuhankan Allah sambil menuhankan yang lain, meskipun tidak menamainya dengan Tuhan gitu. Kan orang kadang-kadang memberi ketaatan mutlak ya, memberi ketaatan mutlak itu ukurannya adalah taat, termasuk pada diri sendiri nih, yang melampaui larangan Tuhan. Misalnya ingin harta ya, lalu atau kekuasaan dicapai sedemikian rupa dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah, itu sudah menuhankan harta dan kekuasaan meskipun tanpa menamainya dengan Tuhan gitu. Nah yang kedua, ini juga kaitannya dengan takwa nanti adalah inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Intinya setiap manusia apapun jenis kelamin, atribut fisik, kesukuan dan kebangsaan itu lahir bawa amanah melekat sebagai khalifah fil ard yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah seluas-luasnya di muka bumi gitu. Ini menarik karena takwa itu adalah bagaimana orang itu bisa hidup sesuai dengan status dan amanah melekatnya. Karena itu takwa adalah komitmen
tauhid pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, lalu membuktikannya dengan mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah. Kemaslahatan itu bertentangan dengan tadi kezaliman itu. Jadi kesadaran sebagai makhluk non fisik itu adalah takwa ini. Tunduk mutlak hanya pada Allah untuk menjalankan perintah mewujudkan kemaslahatan pada sesama hambanya. Gitu. Atau iman pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, karena tauhid tadi ya, yang dibuktikan dengan perilaku baik atau amal soleh pada sesama makhluknya gitu. Karenanya sebaik-baik manusia itu bukan lagi yang berjenis kelamin laki-laki, bukan lagi yang badannya tinggi besar, kulitnya putih, mulus, glowing misalnya ya, atau rambutnya pirang dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi mampu nggak kita hidup sesuai dengan status dan amanah melekat tadi? Nah, mengapa terjadi kezaliman yang sistemik dan berabad-abad itu? Ya karena manusia itu hanya punya kesadaran sebagai makhluk fisik gitu. Sebagai makhluk fisik itu kan kalau lihat orang itu ya menilainya berdasarkan atribut fisik tadi itu. Jenis kelamin apa? Laki-laki mulia, perempuan rendah gitu. Zaman dulu tuh begitu, karena laki-laki manusia, perempuan harta. Lalu kulit putih atau hitam, putih mulia, hitam tidak gitu. Dan seterusnya, semua atribut fisik itu orang yang punya kesadaran fisik akan melihat diri sendiri dan yang lain itu hanya secara fisik. Bahkan nanti lihat Al-Quran ya hanya teksnya gitu. Sehingga pemahamannya secara tekstual. Tapi kalau mampu sebagai makhluk yang berakal budi ya, dengan status tadi kan berarti manusia itu memang bukan hanya makhluk fisik. Laki-laki, hati-hati ya. Kenapa tradisi perang penjajahan perbudakan itu kan untuk apa? Untuk dapat rampasan perang, untuk dapat harta sebanyak-banyaknya. Nah, cara pandang seperti itu pada laki-laki sampai hari ini masih ada. Ini benar-benar deh, dia itu berabad-abad sehingga mewarnai alam bawah sadarnya itu dalam banget. Makanya sampai sekarang laki-laki ya kalau ada uang disayang, nggak ada uang ya ditendang. Sebetulnya itu mental model yang sama dengan mental model di zaman bahla itu. Nah, sebagai makhluk fisik misalnya ya, lihat perempuan juga ya lihat cantiknya gitu, lihat kulitnya mulus apa enggak, lihat gitu. Karenanya, nah kalau laki-laki diperlakukan sebagai mesin harta ya, kalau perempuan sebagai mesin, alat pemuas seksual laki-laki dan sebagai mesin reproduksi untuk melahirkan anaknya laki-laki. Makanya perempuan itu kayak yang laki-laki kayak nggak penting berakhlak mulia, yang penting kaya gitu. Kalau perempuan nggak penting berakhlak mulia, yang penting cantik gitu. Yang penting seksi, yang penting menarik bagi laki-laki karena dalam alam bawah sadar makhluk fisik ini fungsi perempuan berharga hanya karena cantik dan seksinya. Kan alat pemuas seksual. Kalau nggak cantik ya tidak menarik gitu aja. Sama kayak laki-laki nggak punya duit, seganteng apa jadi tidak dianggap tidak berfungsi gitu. Nah, kesadaran ini yang diubah dengan tadi itu, karena laki-laki, perempuan, apapun suku bangsanya itu, lahir jati dirinya adalah bukan makhluk fisik. Fisik ini akan ditinggal ketika mati nanti. Tapi non-fisik, yaitu akal dan hati nurani ya, kita menyebutnya manusia itu adalah makhluk yang berakal budi gitu. Disebut manusia karena punya pikiran, punya akal dan hati nurani tadi. Bahkan disebut manusia yang membedakan dia dari makhluk lainnya adalah kemampuannya menggunakan akal budinya dengan baik atau tidak gitu. Kalau misalnya menjadi manusia ya, tapi kesadarannya hanya makhluk fisik, lalu dia hanya peduli dengan kemaslahatan dirinya, keluarganya, masyarakat bangsanya, tapi tidak peduli dengan diri yang lain, keluarga lain, masyarakat lain, bangsa lain. Bahkan kalau perlu kemaslahatan dirinya dengan melakukan kezaliman pada pihak lain, ini wujudnya saja yang manusia, tapi secara non fisik dia bukan manusia gitu. Nah,
kemampuan untuk berakal budi ini, akal budi itu kan kalau dalam bahasa agama ya akhlak mulia itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu berarti puncak dari proses berislam itu adalah kemuliaan akhlak gitu. Betul, Makanya kayak di dalam Islam itu ndak penting banget dia kaya atau miskin, yang penting berakhlak mulia. Oke. Kaya tapi tidak berakhlak mulia lebih berbahaya daripada orang miskin yang tidak berakhlak mulia. Dia punya harta Ya. untuk melakukan kejahatan. Ya, ya. Begitu juga dengan penguasa ya, punya kekuasaan tapi berakhlak buruk, itu lebih berbahaya daripada orang yang tidak berkuasa akhlaknya buruk. Tapi orang yang kaya, orang yang berkuasa akhlaknya baik, dia bisa melahirkan kemaslahatan yang juga jauh lebih masif gitu. Sehingga nanti ya tauhid itu artinya adalah semua selain Allah, termasuk tubuh, pikiran, dan apapun yang kita punya ya, dia melekat di dalam kita maupun di luar sana, harta, pendidikan, ilmu, kekuasaan, popularitas, apapun ya, selain Allah itu hanya bernilai kalau menjadi sarana untuk taat mutlak pada Allah dengan taat menjalankan perintah mewujudkan kemaslahatan itu. Karenanya juga takwa itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dia cirinya adalah dia bisa menjadi versi diri yang terbaik sehingga bisa bermanfaat secara optimal sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan otoritas, sesuai dengan situasi dan kondisi itu. Nah, puasa sekarang. Jadi takwa itu nanti di ayat lain lagi nih ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin. Ini keren banget ya. Dan janganlah kebencianmu pada satu kaum itu tuh bisa dalam bentuk misoginisme, apartheid, rasisme, dan lain-lain. Mungkin pada difabel ada istilahnya, saya tidak tahu. Itu membuat kalian tidak adil. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Nah ini kan, i'adilu huwa aqrabu littaqwa, bersikaplah adil karena ia lebih dekat pada takwa. Berarti syarat takwa itu adalah adil. Karena itu puasa, tadi Cak Rozi menyebutkan ya, la'allakum tattaqun, berarti ciri dari puasa yang diterima oleh Allah adalah kita makin mampu, puasa yang kita lakukan itu loh, makin mampu membuat kita menjadi orang yang adil, termasuk adil gender pada perempuan gitu. Nah, kenapa kita kemudian digembleng 1 bulan lamanya dengan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan seksual? Ini kan berkaitan dengan kesadaran sebagai makhluk, kayak transformasi dari makhluk fisik ke makhluk rohani. Jadi hubungan seksual itu menarik ya, karena memang ada tradisi di mana orang sampai memperlakukan perempuan segitu dolimnya itu kan karena hasrat seksual yang tidak bisa dikelola dengan baik, atau sampai pada menghamba pada libido seks, itu kan bahaya sekali. Dan ini sempat terjadi berabad-abad dilakukan oleh bangsa manapun gitu. Menghamba pada libido seks kayak yang nggak ada rem sama sekali itu. Karenanya ketika kita dilarang hubungan seksual dengan suami atau istri selama siang hari bulan Ramadan, kita dilarang untuk makan minum yang halal dan sudah jadi milik kita selama siang hari bulan Ramadan. Ini nanti ada gambarannya dengan surganya makhluk fisik ini, Cak Rozi. Kan kalau gambaran surga di awal-awal itu kan makanan lezat, di taman, di situ ada bidadari, itu pas banget itu. Benar-benar yang merefleksikan ada hubungan banget dengan dilarang makan minum, hubungan seksual dengan suami istri sepanjang siang hari bulan Ramadan. Karena dulu imajinasi tentang puncak kebahagiaan bagi makhluk fisik ya ini gitu, makan lezat, minum enak, bidadari yang perawan, terus kan gambarannya kan begitu. Nah kita disuruh bahkan menahan diri terhadap semua itu yang sudah halal, sah dan milik kita, hak kita itu. Kita disuruh menahan diri selama siang hari bulan Ramadan. Nah, ujian hariannya itu justru malam hari, Cak Rozi. Kalau kita nggak
makan minum nggak hubungan seksual ketika dilarang, ya iyalah lagi dilarang kan gitu. Hmm. Coba bisa nggak kita kalem saat Alam. dibolehkan lagi di malam hari itu? Iya, iya. Itu agak berat karena siangnya kita nahan, malam biasanya kan dendam gitu. Nah kalau malam itu kemudian berlebihan dalam hal ini, apalagi sampai melahirkan kemafsadatan bagi diri sendiri maupun pihak lain, ya berarti puasa kita di siang hari tadi secara non fisik itu gagal, mentalnya tidak teruji gitu. Karenanya misalnya begini ya, ya apalagi kalau siangnya nggak puasa gitu, ya gimana mentalnya mau teruji, wong disuruh diwajibkan aja nggak mau gitu ya. Tapi bagi yang puasa pun gitu ya, masih ada ujian mental malam harinya itu. Siang dipaksa untuk kalem di hadapan yang halal, sudah jadi hak kita, sah diajak kalem kita karena ndak boleh. Malam itu justru ujian hariannya itu menurut saya. Apakah kita mampu tetap kalem di malam hari ketika diperbolehkan? Nah bayangin kalau itu digembleng terus menerus. Kalau gemblengan itu kan mental itu kan memang harus gitu. Nggak bisa yang gembleng mental kalau sehari gembleng besoknya enggak, itu kayaknya enggak akan jadi gitu. Nah ini kita lagi digembleng setiap hari selama bulan Ramadan yang nanti ya ujian sesungguhnya itu di 11 bulan lainnya, Cak Rozi. Yes. 11 bulan lainnya itu justru pertarungan yang sesungguhnya itu. Makanya kita puasa itu diterima atau tidak ya buktinya di 11 bulan lainnya, misalnya salah satu cirinya adalah mampu makin adil atau tidak, baik pada diri sendiri maupun pada pihak lain. Kalau kita masih saja dolim seperti sebelumnya, berarti puasa kita sebulan itu secara mental gagal gitu aja. Nah, bayangin ya kalau sebulan lamanya kita dilatih untuk kalem di hadapan yang halal, sudah jadi milik kita, sudah sah, baik ketika dilarang maupun diperbolehkan, dilarang siang hari, dibolehkan malam hari, maka bayangin ya, kalau pada yang halal dan sudah jadi hak kita aja kita mampu kalem misalnya mental kita, karena tahu bahwa itu cuma sarana aja gitu. Hanya untuk kebaikan, dia bernilai kalau jadi sarana kebaikan bersama. Maka apalagi di hadapan yang makruh, syubhat, haram, dan bukan milik kita ya, mestinya kita jauh lebih kalem. Jauh lebih bisa, iya. Jauh lebih kalem, yang halal-halal aja kita kalem, apalagi yang haram gitu. Kadang-kadang malah yang halal kalem, yang haram nggak kalem, itu agak mentalnya agak bermasalah berarti kan. Nah karena itu Cak Rozi, hanya dengan menjaga jarak aman ya dari semua kenikmatan yang bersifat ragawi ini, kita bisa kembali pada jati diri sebagai makhluk rohani itu. Kita menjadi lebih mudah untuk takwa tadi itu. Makanya la'allakum tattaqun itu menurut saya ya memang hanya dengan menjaga jarak aman ya dari kenikmatan duniawi dan ragawi itu, kita bisa hidup sesuai jati diri sebagai hanya hamba Allah yang memegang mandat Khalifah fil ard, mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Nah, hanya dengan cara ini juga kita bisa menjadi ibaratnya ya, bukan ibarat, memang kita kan kalau di surat An-Nisa ayat 1, manusia itu tercipta dari jiwa yang sama, jiwa yang satu, nafsi wahidah. Kalau mau nikah, nikahlah dengan cara-cara yang buat jiwa tenang, sakinah itu. Ya. Karena didasari dengan relasi mawaddah warahmah, kasih sayang yang melahirkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Nah, hanya dengan cara-cara tadi itu ya, jaga jarak aman dari aneka kesenangan ragawi dan kita memegang teguh komitmen tauhid, lalu membuktikannya dalam perilaku sehari-hari itu. Sehari-hari takwa itu nggak abstrak jelas. Takwa itu kan iman pada Allah yang dibuktikan dengan perilaku baik, itu kan konkret banget. Makanya man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Clear sekali, konkret, nggak abstrak jelas iman itu. Bicara yang baik atau diam. Hormati tetangga, hormati tamu, jaga kebersihan,
dan lain-lain, itu konkret banget. Makanya dalam Al-Quran itu nyaris ya, tidak semua tapi hampir setiap kata iman itu beriringan dengan bersikap baik gitu. Iya. Sayangnya amal soleh itu dikerucut atau menyempit jadi sedekah, jadi sholat Betul. gitu, padahal Betul, Mbak. enggak. Perilaku sehari-hari kan ada al-imanu yazidu yang khusus ya, Iya. fluktuatif iman itu. Tandanya itu kan perilaku. Kalau Betul, perilaku betul. kita baik, naik insya Allah. Perilaku kita buruk, turun itu. Dan hanya dengan terus-menerus menjaga kesadaran sebagai makhluk rohani ini ya, menurut saya kita mampu pulang kepada Allah sebagai jiwa-jiwa yang tenang atau an-nafsul mutmainnah gitu. Dan kembali kalau kita mati nanti itu ya, siapapun mati, jenazah dikuburkan nih, tubuh kita dikuburkan kan nggak ikut ke alam berikutnya kan, tapi ruh kita, akal budi kita akan lanjut ke alam berikutnya. Dan hanya satu saja pertanyaan tentang kita yang perlu kesaksian dari orang-orang di sekitarnya itu, pertanyaannya hanya satu, ini orang baik apa enggak, gitu doang. Jadi semua selain Allah itu memang hanya sarana kebaikan bersama. Karenanya punya rumah boleh nggak? Ya boleh, tapi jadi sarana kemaslahatan. Mobil boleh nggak? Boleh, jadi sarana kemaslahatan. Apapun ya, boleh nggak jadi pejabat? Boleh, asal jadi sarana kemaslahatan. Nah, karena itu mari ngukur diri ya. Ngukur diri itu begini. Kita itu kira-kira kalau diuji dengan jabatan tinggi kuat apa enggak. Kalau enggak ya jangan dekat-dekat gitu. Jangan berikhtiar ke sana karena ngukur diri kuat apa enggak. Doa ya, hati-hati berdoa. Kadang-kadang kan berilah kami rezeki yang melimpah ruah gitu ya. Emangnya kuat untuk tetap baik kalau rezekinya melimpah ruah gitu tuh. Mungkin kalau nggak kuat ya berilah rezeki yang cukup, sedikit aja lebih dari yang dibutuhkan. Nah, kebutuhannya nanti kita kontrol gitu. Itu sih cara sih ya, karena itu semoga kita bisa puasa tidak hanya secara fisik, puasanya itu sejak dalam pikiran itu loh. Pikiran, ucapan, perilaku itu puasa semua dengan cara misalnya melatih adil sejak dalam pikiran. Cara melatih adil sejak dalam pikiran itu adalah melatih ini ghaddul basar. Ghaddul basar itu bukan ghaddul uyun ya. Mengendalikan ini cara pandang ini pikiran nih. Bahwa saya adalah manusia seutuhnya, orang lain juga manusia seutuhnya. Saya subjek penuh, orang lain juga subjek penuh. Nggak ada orang lahir itu jadi subjek sekunder, lebih rendah dari yang lain, apalagi jadi objek itu nggak ada gitu. Dan itu bisa dilatih dengan menerapkan di segala relasi. Pokoknya relasi apa saja, dudukkan diri sendiri sebagai dan orang lain sebagai manusia utuh, berarti makhluk yang berakal budi, pikirannya penting, yang dia rasakan juga penting, dan sebagai subjek penuh, sehingga tidak ada yang direndahkan dan merendahkan. Itu mudah-mudahan bisa melatih ya, sambil 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 praktek lah. Kira-kira begitu Cak Rozi dan teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Rofiah. Ini mohon maaf saya ada gangguan sinyal. Saya nggak tahu, berisik banget ini suaranya. Tapi semoga teman-teman saya enggak. Oke, semoga karena bouncingnya ke saya nggak kelihatan gitu aja. Oke. Jadi beda-beda, ada yang nggak kelihatan, ada yang dapat suaranya kurang bagus katanya. Oke, teman-teman sekalian. Kayaknya tuh, tergantung amalnya. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dapat banyak sekali pencerahan dari Mbak Nur Rofiah. Saya kira mulai dari bagaimana pengertian takwa itu secara substansial itu didefinisikan. Jadi takwa itu adalah sesuatu yang konkret. Iman itu sesuatu yang konkret. Jadi bukan sesuatu yang abstrak begitu. Tetapi bagaimana puasa tadi, kalau mengikuti penjelasan tadi, bagaimana takwa itu adalah sebetulnya kualitas kemanusiaan. Ya, kualitas kemanusiaan itu menjadi orang lebih baik, menjadi orang yang sadar akan dirinya dan sadar akan Allah. Allah selalu hadir pada setiap kehidupannya, dan ujungnya adalah dia menjadi orang yang adil. Karena adil itu adalah
yang paling dekat dengan takwa, kira-kira gitu. Nah teman-teman sekalian, ini tadi ada penjelasan tentang ini Mbak Nurofia soal apa ya, soal tauhid, penegasan tauhid tentang la ilaha illallah itu adalah menuhankan hanya kepada menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan dan menghapus atau menihilkan Tuhan-Tuhan lain di dalam diri kita. Ini kan kebiasaan kita itu, kita nggak sadar bahwa jabatan itu adalah Tuhan kita, suami atau istri Tuhan kita, anak adalah Tuhan kita. Itu ilah-ilah yang sebetulnya ingin dihilangkan sebetulnya. Nah, di dalam praktek kita itu bagaimana cara ininya, menurut Fia? Bagaimana cara kita betul-betul menyadari bahwa menciptakan kesadaran itu? Itu bagus sekali. Kan ada hadis bunyinya begini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Jadi makhluk yang berakal budi itu ya, itu selalu kalau kita ingin masuk Islam secara kafah atau berproses menjadi muslim yang kafah, itu berarti memastikan tindakan halalan. Halalan itu sesuatu yang direstui oleh agama melalui nalar bayani itu, nalar yang positifistik berupa ayat-ayat dan hadis misalnya gitu. Tapi yang halal itu harus dipastikan thayyiban. Thayyiban itu yang halal baik buat saya. Karena tidak semua yang halal itu akan selalu baik buat saya atau diri masing-masing ya. Oke. Misal contoh gampangnya kambing halal, tapi kalau kita lagi darah tinggi ya dia nggak baik gitu. Jadi yang halal harus dipastikan baik. Atau sesuatu yang baik pada saat kita di rumah belum tentu baik saat bepergian. Sesuatu yang baik saat kita sehat belum tentu baik saat sakit. Dan seterusnya gitu. Jadi thayyiban itu memastikan bahwa sesuatu yang halal itu baik bagi diri kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing gitu. Nah yang baik buat diri kita itu harus ma'rufan. Kalau thayyiban itu nalar burhani ya. Kalau ma'rufan itu nalar irfani itu. Jadi sesuatu yang baik buat saya itu harus baik juga bagi orang lain gitu, bagi pihak lain. Karena kan kemaslahatan bersama itu artinya kemaslahatan buat saya dan yang lain dan saya gitu. Sehingga setiap orang itu diminta untuk memikirkan halalan thayyiban ma'rufan. Innamat ta'atu fil ma'ruf itu. Jadi ketaatan pada sesama makhluk termasuk pada diri sendiri, pada suami istri, pada anak, orang tua, pada pimpinan dan lain sebagainya, itu taat pada nilai. Nilai ma'ruf itu berarti nilai kebaikan bersama itu. Jadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, enggak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat, membangkang pada Allah. Innamat ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan kepada makhluk hanya taat pada Allah itu berarti taat pada makhluknya itu taat pada nilai. Nah, lalu bagaimana taat pada nilai itu? Jadi al-maslahatul ammah itu kan didefinisikan sebagai maqasidus syariah ya. Kemaslahatan umum itu menurut saya juga harus dipahami hati-hati ya. Kemaslahatan bersama itu menurut saya bukan kemaslahatan yang diperlukan secara bersama-sama, enggak. Karena kalau kemaslahatan bersama dipahami sebagai kemaslahatan yang diperlukan secara bersamaan, nanti pihak kuat jadi standar tunggal, bentuk-bentuk kemaslahatannya pihak lemah. Kemaslahatan non-difabel, kalau dijadikan standar tunggal bentuk kemaslahatan difabel, bisa jadi nggak maslahat bagi difabel gitu. Atau kemaslahatannya bagi laki-laki, kalau dijadikan standar tunggal kemaslahatannya bagi perempuan, bisa jadi nggak maslahat, bahkan mafsadat dan mudorot. Mengapa? Karena perempuan itu sistem reproduksinya beda dengan laki-laki. Ini soal
pada nilai kebaikan bersama tadi ya, berarti harus memikirkan persamaan sekaligus perbedaan. Sistem reproduksi berbeda itu begini, Cak Rozi dan teman-teman. Laki-laki dalam proses reproduksi itu tubuhnya hanya mengeluarkan sperma, durasinya menitan, dampaknya nikmat. Perempuan itu akan menstruasi mingguan, hamil bulanan, melahirkan jam-jaman harian, nifas bisa sampai 60 hari, menyusui bayi 2 tahun. Dampaknya apa? Ada sakit, kurhan melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin. Maka yang disebut sebagai kemaslahatan bersama itu adalah kemaslahatan yang bisa dinikmati secara bersama-sama. Makanya kita mesti melihat yang masalah buat kita, masalah juga buat orang lain atau tidak. Maslahat buat perempuan. Jadi kemaslahatan bersama itu ya bisa dinikmati oleh laki-laki sekaligus perempuan. Bukan dibutuhkan secara bersama, bukan begitu. Tapi bisa diperoleh, dinikmati secara bersama-sama. Dan kemaslahatan bagi perempuan itu tidak boleh membuat, kemaslahatan bersama ya, tidak boleh membuat pengalaman reproduksi perempuan yang sudah durasinya hari, jam-jaman harian, mingguan, bulanan, tahunan, yang sudah sakit, melelahkan, sakit ya berlipat-lipat. Nggak boleh makin sakit itu. Walaupun laki-laki nggak mengalaminya bukan berarti ini nggak penting gitu. Jadi al-maslahatul amah itu benar-benar yang harus memberi perhatian khusus pada situasi dan kondisi du'afa dan mustad'afin di setiap relasi. Makanya kalau mau mewujudkan kemaslahatan bersama bangsa ini, memastikan bahwa kemaslahatan negara ini sampai pada seluruh bangsanya, itu memang harus mengidentifikasi kelompok-kelompok lemah dan rentan. Lalu mereka yang diprioritaskan untuk bisa dapat kemaslahatan dari bangsa ini, hanya dengan cara itu adil bisa terwujud gitu. Jadi ini banget ya, kayak misalnya gini Cak Rozi ya, kadang-kadang kita kan komitmennya bukan pada nilai, tapi pada kepentingan. Misalnya gini, anak kita berantem sama anak tetangga, siapa yang kita bela? Biasanya anak kita. Iya, pasti. Kalau taat pada nilai, nah kan, kalau taat pada nilai mestinya tidak begitu. Tapi kita mendengarkan ya versi anak kita, versi anak tetangga, lalu kita sendiri dengan akal budi akan menyimpulkan anak kita salah apa enggak. Betul. Atau jangan-jangan dua-duanya salah. Jangan-jangan anak kita benar, anak tetangga salah. Tapi kalau anak kita salah, ya kita temani untuk minta maaf. Kalau anak kita benar, jangan dimarahi. Walaupun tetangganya lebih kaya raya, lebih berkuasa, dan lain sebagainya. Itu namanya tunduk pada nilai. Nah, tadi takwa itu, dalam konteks bangsa Indonesia ya, nilai taat pada nilai kebaikan bersama, wujudnya apa? Ya konstitusi negara itu gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan tauhid itu. Lalu dibuktikan dengan perilaku baik pada sesama bangsa dalam konteks bernegara, ya kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, keadilan sosial itu gitu. Makanya ketuhanan yang Maha Esa dibuktikan. Kalau sila pertama tidak dibuktikan dengan 4 itu, ya sila pertamanya jadi kosong gitu. Hanya ini aja gitu. Cuma yang harus disadari juga pembuktian tauhid dengan kemaslahatan, nilai tadi itu ya, kemaslahatan bersama, iman dengan perilaku baik, itu adalah proses yang tidak ada hentinya gitu. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan ini sebuah negara itu Islami atau tidak, sebenarnya tidak bisa. Tapi lebih Islami atau tidak dari kemarin misalnya. Dari periode kemarin itu loh, lebih Islami atau lebih sebaliknya, itu ditandai dengan lebih adil atau tidak. Jadi proses yang terus berlangsung gitu ya. Banget proses Yazid yang khusu itu makanya. Kayaknya Indonesia lagi yang khusu ya. Prosesnya ini ya. Lagi fluktuatif. Saya mau nyampein pertanyaan dari teman-teman Mbak Nurafia. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari dari Pradana Ademukti. Negara-negara yang nggak puasa, indeks persepsi korupsinya terbaik dan hak perempuan terjamin, Mbak Nurafia. Kenapa puasa memang hanya melaksanakan perintah ta'abudi tadi? Bisa jadi negara yang berpuasa tapi hanya secara fisik, tidak akal budinya tidak diproses. Tapi ada negara lain nggak puasa tapi akal budinya diproses. Dampaknya secara fisik kelihatan gitu.
Makanya kan sayang banget gitu ya kalau kita yang punya syariat puasa, tapi kok tidak berjalan dengan baik kan sayang sekali. Kalau kita memahami apa puasanya, ta'abudi itu sebetulnya ya menurut saya eh, karena konsep tadi kan terjalin berkelindan ya, iman dan perilaku baik. Maka segala sesuatu yang disebut dengan ta'abudi itu harus berdampak maslahat gitu bagi hambanya. Misalnya begini ya Cak Rozi, kita kan sering kali mau ngapain aja lillahi ta'ala kan. Dan lillahi ta'ala itu Buat kayak yang, beramal ya ya. pokoknya karena Allah udah titik gitu ya. Padahal menurut saya enggak. Kalau benar lillahi ta'ala itu berarti harus berdampak kemaslahatan bagi sesama makhluknya, wabil khusus du'afa dan mustad'afin itu. Makanya sholat yang benar, sholat itu kan ibadah, ta'abudi sekali. Tapi sholat yang benar itu akan ditandai dengan perilaku sesudah sholat. Apakah sholatnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar atau tidak? Karena pada saat sholat itu kan sedang ada pembaharuan komitmen itu dengan Tuhan. Semua gerakan itu kan sedang menunjukkan bahwa saya hanya tunduk mutlak pada Allah. Sujud itu. Lalu bicara alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Segala puji bagi Allah ya berarti tidak akan melakukan puja-puji berlebihan apalagi sampai taat sampai maksiat itu enggak gitu. Jadi selalu yang ke Allah itu balik ke manusia, ke makhluk ya, bukan hanya manusia. Kayak Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu sebetulnya mengandung arti manusia itu kecil banget gitu. Makanya kalau sampai dolim, sampai sombong, sampai itu kebangetan banget gitu kayaknya. Gak usahlah kita lihat manusia ya, manusia sekecil apa sih manusia, coba naik pesawat itu. Belum sampai langit, belum sampai entah itu baru berapa kilometer ketinggian gitu ya. Itu udah kecil banget manusia itu. Bahkan dari loteng aja udah kelihatan kecil kok. Gak usah naik pesawat, dari loteng aja udah kecil banget gitu. Terus lalu mau dolim, mau sombong gitu. Itu apa gitu ya? Iya. Apa gitu? Siapa lo gitu kalau bahasa orang sekarang mungkin ya. Itu, nah puasa juga begitu. Puasa yang benar pasti akan melahirkan dampak. Nah, karena kayaknya ya Mas Adi dan teman-teman itu, kita memang mewarisi satu sistem pengetahuan Islam yang agak putus gitu antara hubungan dengan Allah dengan ya. Tapi itu ada sejarahnya Mas Cak Rozi. Sejarahnya kan begini ya. Kenapa agama itu dia menjadi kayak tidak menjadi amunisi untuk perubahan sosial menuju situasi yang lebih adil ya. Kayak agama itu hanya urusan kita dengan Tuhan dan lain sebagainya. Menurut saya itu ada sejarah politik yang suram tadi, peradaban sisi gelap peradaban manusia itu kan memang kedoliman itu. Sehingga orang mau bicara tentang tauhid yang berimplikasi pada anti ketidakadilan itu kan menjadi tidak aman. Coba bayangin ya kita betul. Ceramah bahwa kedoliman itu bertentangan dengan Islam, sementara kita menyaksikan dengan kasat mata ada kedoliman yang dilakukan oleh penguasa misalnya. Ya bisa jadi kita habis ceramah langsung tinggal kenangan aja, itu udah nggak ada, udah hilang nyawa kita melayang. Nah begitu juga dengan kesadaran seperti ini ya, bahwa nilai-nilai itu sebetulnya tidak netral dalam Islam itu. Kayak misalnya maqasidus syariah ya, hifdzuddin, menjaga agama, itu wabil khusus agamanya du'afa dan mustad'afin yang berabad-abad dianggap tidak penting. Contohnya agamanya perempuan. Perempuan itu waktu zaman dulu ya diperlakukan benar-benar sebagai harta itu, sampai dipertanyakan perempuan itu bisa nggak dia ibadah itu? Kalau beribadah dapat pahala enggak? Perempuan bisa masuk surga apa enggak gitu? Dan perempuan itu sebenarnya mewakili semua kelompok du'afa dan mustad'afin. Dipertanyakan agamanya gitu, kayak dianggap enggak penting gitu. Ya, betul. Dan itu dijawab telak-telak di dalam Al-Quran itu. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Jadi kayak yang
dijawab langsung itu keraguan-keraguan itu. Nah, hifdzun nafas itu wabil khusus jiwanya du'afa dan mustadafin, termasuk jiwa perempuan yang tadi itu loh. Dan sampai hari ini femisida masih banyak terjadi. Nyawa perempuan itu kayak nggak penting gitu. Lagi live di TikTok langsung dibunuh oleh suaminya yang cemburu. Iya, Lagi betul. apalagi sekedar mendengkur dibunuh juga gitu. Kayak yang nggak bernilai belas. Hifdzul akli itu akalnya du'afa dan mustadafin wabil khusus. Berabad-abad orang miskin dianggap tidak perlu pinter, orang difabel mungkin, perempuan sampai hari ini di Afghanistan tidak perlu kuliah. Hifdzul irq wabil khusus martabatnya du'afa dan mustadafin berabad-abad loh dianggap nggak ada martabat itu, diinjek-injek semaunya pihak kuat itu. Hifdzun nasal, keturunan, wabil khusus keturunan yang lemah dan dilemahkan, mungkin keturunan yang difabel, keturunan yang apalagi perempuan waktu itu, dan keturunan macam-macam yang dianggap tidak berharga itu harus dijaga nyawanya itu. Hifdzul mal, berabad-abad hartanya du'afa dan mustadafin itu sewaktu-waktu boleh dijarah oleh pihak kuat. Maka hifdzul mal itu punya arti wabil khusus malnya du'afa dan mustadafin. Kalau hifdzul mal itu dilakukan dengan al-ijadu ya, kan tidak hanya hifdzu tapi juga mewujudkan lapangan kerja, laki-laki bekerja itu bagian dari hifdzul mal. Ya begitu juga dong dengan perempuan bekerja, itu juga bagian dari hifdzul mal. Jangan malah perempuan bekerja dianggap melanggar. Nah gimana, kan hifdzul malnya perempuan juga gitu. Bahwa perempuan kalau bekerja harus menjaga diri. Ya laki-laki emang enggak, laki-laki juga harus menjaga diri. Kadang-kadang nih, aduh. Kalau pulang katanya nggak boleh lupa kewajibannya sebagai ibu dan istri. Itu benar, tapi laki-laki juga kan nggak boleh lupa kewajibannya sebagai ayah dan suami gitu. Nah itu Cak Rozi dan Mas Adi ya, juga teman-teman. Kita punya mekanisme ya, mekanisme untuk menajamkan akal budi dengan puasa ini, tapi memang perlu ikhtiar banget dari kitanya ya. Dan ikhtiar itu juga perlu ikhtiar sistemik itu, Cak Rozi. Kalau kitanya ikhtiar jadi orang adil, tapi sistemnya memungkinkan kita tidak berbuat adil dan tidak ada sanksi apapun, ya menjadi sulit gitu untuk menjadi makhluk yang berakal budi. Sementara di negara lain mungkin ya nggak puasa tapi sistemnya itu adil, kesejahteraan jadi komitmen para penguasa, ya dia berarti memang sudah mengasah diri menjadi makhluk yang berakal budi lewat jalur lain gitu, tidak lewat jalur puasa. Bedanya mungkin begini nanti, kalau kita misalnya ya sampai mampu berakal budi gitu, itu sebagai bagian dari tanggung jawab iman gitu. Benar-benar iya, bukan karena hal lain. Karena itu ya, saya juga tertarik gini Cak Rozi, di Al-Quran itu ya, sampai etika hubungan seksual itu loh. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Hati-hati ya, kalau makhluk fisik kan digeranya malah mengizinkan untuk eksploitasi seksual pada istri. Sebetulnya enggak, justru ini sedang memberi etika seksual bahwa laki-laki itu kalau pada ladangnya aja sangat care dengan pupuk, dengan air, dengan macam-macam, jangan sampai kena hama, dilindungi dari tikus, kira-kira begitu ya. Ya apalagi istri kalian dong, kan istri kalian itu bagikan ladang yang berakal budi gitu, punya nyawa, punya pikiran, punya perasaan. Apalagi kalau sedang reproduksi ya pastikan dong jangan kurang makanan minumnya, dijaga dari perilaku yang membahayakan dan seterusnya. Tapi lagi bicara etika seksual begitu ya, itu di bawahnya ada wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan menjumpainya. Jadi lagi ngomongin hubungan seksual suami istri kok tiba-tiba ada takwa di situ. Berarti cara suami istri berhubungan seksual
halalan thayyiban ma'rufan apa tidak? Halalan kalau suami istri pasti ya. Tapi apakah thayyiban ma'rufan atau tidak? Itu mempengaruhi derajat ketakwaan. Dan wabasyiril mukminin, beri kabar gembira pada orang yang beriman, karena orang yang beriman itu tidak peduli mau dilihat orang atau tidak, dia akan menjaga perilakunya. Sementara kita tahu hubungan seksual itu selalu di ruang yang sangat privat, dan bisa jadi nggak ada orang yang tahu, lalu orang bisa berubah jadi serigala gitu. Nah itulah menariknya ya, menghubungkan takwa dengan perilaku sehari-hari, termasuk di ruang yang paling privat itu. Nanti ada lagi ngomongin penyusuan bayi, ada takwanya gitu. Jadi kayak yang takwa itu benar-benar perilaku sehari-hari gitu. Ya, sehari-hari konkret dekat dengan perilaku kita, dengan keluarga, hubungan suami istri, anak dan ayah dan ibu gitu. Jadi bukan sesuatu yang abstrak tadi teman-teman sekalian. Jadi memang seluruh perilaku kita berujung pada tadi, ada keadilan, ada ketakwaan, ada kemaslahatan, ada ketakwaan. Jadi ujungnya itu sebetulnya teman-teman sekalian. Baiklah, ini ada satu lagi Mbak Nurofiah, satu aja nih. Ada teman dari Ilham Sopu dari Sulawesi Barat tanya soal ketika tadi bicara soal antara yang vertikal dengan yang horizontal, bagaimana dengan ayat yunfiq allazina yunfiquna fis sarai wad dharai. Jadi kata takwa itu dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk berinfak pada saat sarra wad dharra tadi. Ya itu dia. Ya, itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa dalam situasi orang diminta untuk menjadi versi diri yang terbaik, gitu. Dalam kondisi apapun deh, orang yang bertakwa itu akan bertanggung jawab atas apa yang ada dalam kendalinya ya, entah itu harta, entah itu otoritas, entah itu popularitas, dan dalam kondisi apapun. Ini bedanya orang yang takwa atau tidak itu menurut saya adalah kesadaran bahwa kita itu benar-benar yang disaksikan langsung oleh Allah gitu. Bayangin ya kalau kita hanya berbuat baik ketika dilihat orang. Biasanya kan Cak Rozi ya, kita itu kan lebih berani maksiat kalau dilihat orang atau kalau nggak dilihat. Iya. Kalau nggak dilihat kan, lagi sepi kan. Padahal saat sepi itu justru lagi berdua dengan Allah. Kalau lagi berdua dengan Allah, lalu berani berbuat maksiat, bayangin ya, kayak misalnya suami istri nih, kalau di depan orang baik banget, tapi kalau lagi berdua itu malah jahat ya, gombal banget gitu kira-kira. Imannya jadi gombal banget karena ternyata takutnya kepada manusia gitu. Ya tentu saja ya. Saya ngomong begini juga lagi proses, kadang yazid tuh, kadang yang khusyuk juga iman. Tapi bahwa sarro dorro itu tidak mempengaruhi ikhtiar kita untuk menjadi versi diri yang terbaik, dan versi diri yang terbaik itu tergantung bentuknya loh yang tergantung. Jadi kemaslahatan sebagai sebuah nilai itu bersifat mutlak, absolut, universal, tapi cara dan bentuk itu sangat kontekstual, gitu, sangat kontekstual sekali. Karena itu apapun kondisinya kita tidak sebisa mungkin menjaga jati diri sebagai makhluk ruhani, dan makhluk ruhani itu ditandai dengan komitmen pada nilai kemaslahatan bersama. Komitmen kemaslahatan bersama itu diwujudkan dengan cara dan bentuk yang sangat situasional. Yang penting adalah kita menjadikan apapun yang ada dalam kendali kita itu sebagai sarana untuk kemaslahatan bersama. Makanya saya selalu mengatakan, bukan saya berpikir maka saya ada ya. Karena saya berpikir kalau berpikirnya untuk kemaslahatan saya saja, itu belum eksis dalam Islam. Atau berpikirnya untuk kemaslahatan orang lain saja, buat diri sendiri, enggak, belum eksis. Apalagi kalau berpikirnya untuk kemafsadatan, enggak eksis jelas gitu. Makanya kalau ujung dari akal budi itu adalah kita jadi manfaat, keberadaan kita itu menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta karena berakhlak mulia,
maka aku manfaat, maka aku ada gitu. Jadi sebisa mungkin, semampu kita sebagai apapun itu. Gitu sih mungkin ya, Baik, semoga ya. menjawab Terima kasih apa banyak. yang Ini saya kira ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan teman-teman sekalian dari perjumpaan kita selama 1 jam ini. Jadi saya ingin sedikit saja meng-highlight bahwa puasa itu adalah satu transformasi kita sebagai makhluk fisik menuju makhluk rohani. Jadi apa ya, menahan diri dari yang sudah menjadi hak kita bahkan. Jadi itu semua ditandai dengan komitmen kita pada nilai bersama, kepada kemaslahatan, dan menyediakan apa yang menjadikan menjadi diri kita itu untuk kebaikan bersama, kira-kira gitu. Nah inilah ya, esensi. takut bukan pada figur ya, saya tadi lupa. Yeah. Takut bukan pada figur, tapi takut kepada kemaslahatan, kemudorotan yang mungkin menimpa diri sendiri atau orang lain. Baik. Ini adalah esensi takwa dan esensi dari puasa yang kita jalani. Semoga kita menjadi apa yang diharapkan, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang adil, menjadi orang yang memberikan maslahat pada bersama, itu menjadi betul-betul terwujud setelah kita beribadah, apapun ibadah kita. Terima kasih banyak Mbak Rofiah, terima kasih banyak teman-teman sekalian atas kontribusinya dan responnya sehingga memperkaya kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Besok kita kembali lagi pada jam yang sama. Besok kita akan bicara dengan Profesor Dr. Kautsar Azharinur. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam warahmatullahi wabarakatuh.